ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Perlahan, hampir tidak terasa. Dulu kamu masih bisa tertawa di tengah keramaian, masih bisa menikmati percakapan kosong, masih bisa berpura-pura nyaman hanya agar tidak terlihat berbeda. Tapi sekarang, semuanya terasa melelahkan. Semakin banyak orang di sekitarmu, semakin kamu ingin menghilang. Kamu mulai membalas pesan lebih lama. Kamu mulai menolak ajakan keluar. Kamu mulai memilih diam, bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena terlalu lelah menjelaskan isi kepalamu kepada orang yang bahkan tidak benar-benar mendengarkan. Yang paling aneh, kamu tidak merasa kesepian saat sendiri. Justru kamu merasa lebih aman. Mereka mungkin bilang kamu berubah. Mereka mengira kamu sombong, dingin, antisosial, atau terlalu serius menjalani hidup. Tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Mereka tidak tahu berapa banyak kekecewaan yang diam-diam kamu telan. Mereka tidak tahu berapa sering kamu merasa sendirian, bahkan saat berada di tengah banyak orang. Mereka tidak tahu bahwa menjauh bukan selalu tanda kebencian. Kadang itu adalah bentuk terakhir dari perlindungan diri. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang benar-benar peduli padamu. Sebagian hanya datang saat membutuhkan sesuatu. Sebagian hanya ingin ditemani agar mereka tidak merasa kosong. Dan sebagian lagi hanya ingin tahu kehidupanmu untuk dijadikan bahan cerita kepada orang lain. Semakin dewasa, kamu mulai melihat wajah asli manusia. Tidak semuanya buruk, tapi cukup untuk membuatmu berhenti membuka diri sembarangan. Kamu belajar bahwa terlalu banyak bicara hanya membuatmu rentan disalahpahami. Terlalu banyak berharap hanya membuatmu kecewa. Terlalu banyak percaya hanya membuatmu terluka. Itulah kenapa sekarang kamu lebih memilih diam. Karena diam terasa lebih tenang daripada menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak berniat mengerti. Kamu capek harus selalu menjadi versi terbaik hanya agar diterima. Kamu capek harus menyesuaikan diri demi menjaga hubungan yang bahkan tidak pernah benar-benar tulus. Jadi perlahan, kamu mundur. Bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menyelamatkan sisa energi yang masih kamu punya. Ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh dalam dirimu. Luka yang mungkin bahkan tidak terlihat oleh siapapun. Bisa jadi dari keluarga, dari pertemanan, dari hubungan yang pernah kamu perjuangkan mati-matian, atau dari masa lalu yang terus menghantui setiap kali malam datang. Kamu mungkin pernah memberikan seluruh ketulusanmu kepada seseorang, lalu dibalas dengan pengkhianatan. Kamu mungkin pernah menjadi orang yang selalu ada untuk semua orang, tapi saat kamu jatuh, tidak ada satupun yang tinggal. Pengalaman-pengalaman itu mengubah cara pandangmu terhadap manusia. Sekarang kamu lebih berhati-hati. Kamu tidak mudah percaya. Kamu tidak mudah dekat. Dan anehnya, semakin kamu mengenal banyak orang, semakin kamu merasa tidak cocok dengan siapapun. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari mereka, tapi karena terlalu banyak hubungan terasa palsu. Terlalu banyak senyum yang tidak tulus. Terlalu banyak percakapan yang hanya dipenuhi kepura-puraan. Kamu mulai muak dengan hubungan yang dangkal. Kamu lelah dengan basa-basi yang tidak punya makna. Di titik tertentu, kamu mulai menikmati kesendirian. Bukan karena hidupmu sempurna saat sendiri, tapi karena setidaknya tidak ada yang menguras emosimu. Saat sendiri, kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Kamu tidak perlu tersenyum hanya demi terlihat baik-baik saja. Kamu bisa duduk diam dengan pikiranmu sendiri tanpa takut dihakimi. Dan bagi sebagian orang, itu adalah kebebasan yang sangat langka. Namun ada alasan yang lebih dalam mengapa kamu menjauh dari semua orang. Bukan hanya karena kecewa, tapi karena kamu mulai berubah. Cara berpikirmu berubah, prioritasmu berubah. Hal-hal yang dulu penting sekarang terasa kosong. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal tentang hidup, tentang hubungan, tentang tujuan, bahkan tentang dirimu sendiri. Dan ketika seseorang sedang bertumbuh secara mental, seringkali ia akan merasa terasing dari lingkungannya sendiri. Kamu mulai sulit menikmati obrolan yang hanya dipenuhi gosip dan keluhan. Kamu mulai menjaga jarak dari drama yang dulu mungkin pernah kamu ikuti. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan. Dan semakin kamu memahami dirimu sendiri, semakin sedikit orang yang benar-benar bisa terhubung denganmu. Itu bukan kutukan. Itu konsekuensi dari kesadaran. Masalahnya,
Tidak semua orang akan mengerti perubahanmu. Sebagian akan merasa tersinggung karena kamu tidak lagi mudah diakses. Sebagian akan merasa kehilangan kendali atas dirimu. Dan sebagian lagi akan mencoba membuatmu merasa bersalah karena memilih menjaga jarak. Tapi kamu harus memahami satu hal. Tidak semua kedekatan itu sehat. Tidak semua hubungan layak dipelihara hanya karena sudah berlangsung lama. Kadang, menjauh adalah satu-satunya cara untuk melihat siapa yang benar-benar peduli. Karena saat kamu berhenti mengejar, kamu akan tahu siapa yang mau tetap tinggal. Saat kamu berhenti selalu menghubungi lebih dulu, kamu akan tahu siapa yang benar-benar mencarimu. Dan saat kamu berhenti menjadi penyelamat bagi semua orang, kamu akan melihat siapa yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Ada fase dalam hidup di mana kamu mulai kehilangan minat terhadap banyak hal. Bukan karena kamu malas, tapi karena jiwamu lelah. Terlalu banyak hal yang kamu tahan sendirian. Terlalu banyak pikiran yang tidak pernah kamu ceritakan. Dan terlalu lama kamu berpura-pura kuat di depan orang lain. Sampai akhirnya tubuhmu ada di tengah keramaian, tapi jiwamu sudah lama pergi. Kamu mungkin pernah bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku semakin tidak nyaman dengan orang lain? Jawabannya sederhana. Karena dirimu yang sekarang sudah tidak bisa lagi mentoleransi hubungan yang menguras batin. Kamu sudah terlalu sadar untuk terus hidup di antara kepalsuan. Dan kesadaran itu membuatmu terlihat dingin bagi orang-orang yang masih nyaman hidup di permukaan. Tapi hati-hati, menjauh dari semua orang bisa menjadi perlindungan, namun juga bisa berubah menjadi penjara. Ada perbedaan antara menjaga diri dan menutup diri sepenuhnya. Tidak semua orang berniat menyakitimu. Tidak semua manusia datang untuk menghancurkan hidupmu. Jika kamu membiarkan luka masa lalu mengendalikan seluruh hidupmu, maka perlahan kamu akan kehilangan kemampuan untuk percaya, mencintai, dan merasa terhubung. Kesendirian memang tenang, tapi terlalu lama hidup dalam kesendirian bisa membuatmu lupa bagaimana rasanya dipahami. Kamu mulai terbiasa memendam semuanya sendiri. Kamu mulai merasa tidak membutuhkan siapapun, padahal jauh di dalam dirimu masih ada bagian kecil yang ingin didengar, ingin dimengerti, ingin diterima tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Dan mungkin itulah konflik terbesar dalam dirimu. Kamu ingin dekat dengan seseorang tapi takut terluka lagi. Kamu ingin dimengerti tapi terlalu lelah menjelaskan. Kamu ingin percaya tapi pengalaman masa lalu membuatmu curiga pada semua orang. Akhirnya kamu memilih menjauh, karena itu terasa lebih aman daripada mengambil risiko kecewa sekali lagi. Namun hidup tidak selalu tentang menghindari luka. Kadang hidup adalah tentang memilih luka yang layak diterima. Karena sekuat apapun dirimu, manusia tetap membutuhkan koneksi. Bukan koneksi yang ramai, palsu, dan penuh kepentingan, tapi koneksi yang tenang, yang tulus, yang tidak membuatmu harus kehilangan dirimu sendiri hanya untuk diterima. Mungkin kamu tidak membutuhkan banyak orang. Mungkin kamu hanya membutuhkan 1 atau 2 orang yang benar-benar mengerti dirimu tanpa perlu banyak penjelasan, dan itu tidak masalah. Kamu tidak harus menjadi pribadi yang disukai semua orang. Kamu tidak harus selalu hadir di setiap keramaian. Kamu tidak harus memaksakan diri menjadi versi yang membuat orang lain nyaman sambil menghancurkan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, alasan kamu menjauh dari semua orang bukan karena kamu membenci manusia. Kamu hanya lelah berharap pada tempat yang salah. Kamu hanya lelah memberi terlalu banyak kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Dan kamu hanya sedang mencoba menemukan kembali dirimu yang hilang setelah terlalu lama hidup demi ekspektasi orang lain. Jadi jika hari ini kamu merasa semakin suka sendiri, semakin menjaga jarak, dan semakin sulit membuka hati kepada siapapun, mungkin itu bukan pertanda bahwa kamu rusak. Mungkin itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari dunia yang terlalu bising. Dan percayalah, orang yang paling sering memilih menjauh bukan selalu orang yang tidak peduli. Kadang, justru mereka adalah orang yang pernah terlalu peduli, sampai akhirnya hancur karena itu.